you. Yang pertama, Kraken. Kraken adalah sesosok makhluk mitologi berupa gurita atau cumi-cumi raksasa yang banyak diceritakan oleh para pelaut zaman kuno. Kraken pertama kali diceritakan dan ditemukan oleh para nelayan di lepas pantai Norwegia dan Greenland. Salah satu catatan pada abad ke-18 oleh Uskup Erik, dia menggambarkan Kraken sebagai binatang cumi-cumi yang begitu besar, sehingga ketika ada bagian tubuhnya yang keluar dari air menyerupai pulau yang terapung. Kraken diduga menggunakan banyak tentakelnya untuk menjerat tiang kapal dan menyeretnya ke dalam es. Dongeng atau cerita tentang Kraken mungkin bisa saja ditambah-tambah kebenarannya. Namun, adanya sosok Kraken ini tidak sepenuhnya hayalan. Yang kedua, Griffin. Griffin adalah sosok makhluk mitologi yang digambarkan memiliki tubuh dan kaki belakang singa, sayap, paruh, dan cakar elang. Kisah tentang makhluk raksasa terbang diperkirakan berasal dari Timur Tengah, kemudian menjadi populer dalam literatur Yunani kuno. Legenda Griffin kemudian diambil pada abad ke-14 dari sebuah perjalanan yang dibuat oleh Sir John Mandeville, yang sebagian besar hanyalah fiksi. Griffin mencabik daging mangsanya menggunakan cakar mereka yang tajam, dan mereka juga sering menerbangkan korbannya ke tempat yang sangat tinggi sebelum menjatuhkannya hingga mati. Menurut teman saya waktu SMA di Los Angeles dulu, yaitu Andriene Mayor, legenda Griffin bisa jadi terinspirasi oleh pertemuan awal dengan fosil dinosaurus. Para pengembangan di Asia Tengah mungkin telah menemukan tulang Protoceratops dan mengira mereka adalah makhluk yang mirip dengan burung, sehingga menghasilkan mitos binatang terbang yang menakutkan. Yang ketiga, Manticore. Salah satu makhluk mitologi yang paling mengerikan dari yang paling mengerikan, beliau dijuluki Manticore. Ia disebut-sebut memiliki bentuk rupa dengan kepala pria bermata biru, tubuh coklat kemerahan, dan ekor kalajengking yang menyengat. Ia adalah sosok makhluk berkaki 4 yang haus akan darah. Cerita makhluk mitologi hibrida yang mematikan ini pertama kali dimulai oleh penulis Yunani, di antaranya Theseus yang mencatatnya dalam sebuah buku tentang India. Theseus dan yang lainnya menggambarkan Manticore itu memiliki 3 baris gigi seperti hiu dan teriakan merdu seperti trompet. Tidak hanya haus akan darah, Manticore sendiri memiliki nafsu akan daging manusia yang tak pernah terpuaskan. Menurut cerita Theseus, Manticore menggunakan kecepatannya untuk mengejar dan memburu mangsanya. Lalu akan menebas mangsanya dengan menggunakan cakarnya sebelum melahap tulang dan semuanya. Yang keempat, Basilisk. Cerita tentang Basilisk, sosok makhluk mitologi yang menyeramkan, berasal dari penulis Romawi pada abad ke-1, yaitu teman saya waktu magang di Turki bernama Pliny the Elder. Pliny menggambarkan Basilisk sebagai hewan yang mirip dengan ular dengan tanda di kepalanya yang menyerupai sebuah mahkota. Dia dikatakan juga memiliki gigitan mematikan dan nafas yang berbisa. Dan yang paling epik dari sosok Basilisk ialah dia bisa membunuh seseorang hanya dengan melihatnya. Para pemburu Basilisk membalas tatapan maut ini dengan membawa cermin dan dengan harapan makhluk itu melihat pandangannya sendiri dan mati. Tetapi mereka juga meminta bantuan dari musang yang diyakini kebal terhadap racunnya. Ada satu catatan pada 1587 lalu di Polandia,
menggambarkan bagaimana seorang pria yang mengenakan setelan kulit tertutup cermin berburu dan menangkap basilis setelah membunuh 2 gadis kecil dan seorang pengasuh. Dreams People itu tadi 4 makhluk mitologi yang populer di zaman kuno. Bagaimana? Mengeramkan bukan? Semoga selama pembahasan di Dreams Logic bisa meningkatkan kecerdasan kita meski hanya 1%. Karena buat apa pintar kalau masih pelit untuk berbagi? Contohlah saya yang hanya lulusan S3, SD, SMP, SMK yang memiliki pengetahuan luas tetapi tidak pelit untuk berbagi. Ya sudahlah, saya Wan mewakilkan umat manusia dan editor Dreams Logic mohon undur diri dari layar handphone kalian dan goodbye.